diet itu kalau dilakukan yang sama terus-menerus, nanti buntut-buntutnya nggak bakalan efek. Ya, like you said, semuanya kayak aku untuk diet tuh trial and error gitu. Tapi kalau misalnya ada tools yang bikin kita nggak perlu trial and error, kita udah save money, save time. Mungkin aku lebih kayak pengen bisa jadi role model dibanding kayak pengen sih hidup panjang, bisa ngeliat mereka grow up, punya keluarga segala macam. Tapi mungkin aku lebih takut kayak kalau misalnya gue mati cepet yang ngurusin anak gue siapa. Emang kesannya tuh kayak aku diet terus sampai ada hashtag buat aku ini Cialis diet sepanjang masa. Emang sih diet sepanjang masa, tapi bukankah semua kita harusnya begitu gitu. Halo semuanya, welcome to Asan Experience. Sekarang hari ini kita akan berdiskusi lagi nih dengan bintang tamu kita. Ada Ci Elizabeth Jennifer. Halo Ci Elis, apa kabar? Baik. Macet, nggak apa-apa. Tapi makasih ya Ci ya. Maksudnya udah menerjang macet demi ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sini dan juga mampir di podcastnya Asaran Experience. Nah, Ci Elis ini kan memang dikenal sebagai ya ibu rumah tangga, businesswoman, tapi juga karena sering sharing-sharing. Dan akhirnya Ci Elis menjadi influencer gitu. Karena sering sharing apapun yang menurut Ci Elis mungkin berasa berguna atau mungkin impactful gitu kan. Dan akhirnya mungkin jadi banyak orang yang suka dan akhirnya jadi banyak nih pengikutnya. Dan kalau aku perhatiin sekarang tuh Ci Elis mungkin lagi sering banget nge-share tentang travel gitu ya. Terus juga tentang ya gaya hidup yang memang juga sehat. Ci Elis juga kerap membagikan momen-momen sama anaknya Ci Elis gitu. Nah, boleh diceritain gak sih Ci gimana selama ini tuh Ci Elis menjalani hari-hari sebagai seorang ibu tapi juga sebagai seorang businesswoman gitu? Aku sih selalu kayak menerapkan prioritas ya. Jadi aku manage waktu itu sesuai prioritas. Prioritas pertama aku pastinya as a mom. Jadi aku pasti tuh kayak pagi nganterin anak-anak dulu dan aku kerja itu pas mereka di sekolah. That's it. Jadi abis mereka udah pulang sekolah, which is 1:30 sekarang, aku udah full sama anak lagi gitu. Jadi aku kerja dari jam 8 sampai jam 1:30 aja. Gitu. Habis itu udah full sama anak, jemput mereka, ngurusin mereka makan, yang kecil masih dimandiin, terus dinner masak buat mereka, terus ngobrol, quality time sama mereka. Kebetulan love language aku quality time. Terus ya udah ngobrol-ngobrol segala macem, siapin tidur, udah sama anak-anak. Seperti itu. Jadi baru abis mereka tidur baru aku paling nonton Netflix gitu. Sekarang baru lagi time ya gitu. Sekarang lagi culinary class war. Makanya bisa kesini. Jadi Ci Elis ini berarti memang punya role yang sangat responsible ya sebagai seorang ibu. Maksudnya kayak cherish every moment sama anak-anaknya gitu. Nah, Ci Elis ini kan juga memang sangat konsisten dengan hidup yang sehat gitu ya, terutama perkara diet gitu kan. Kalau tadi sempat kita ngobrol off the record gitu, Ci Elis bahkan sudah diet itu bukan pas punya anak, tapi justru malah way before itu. Nah, boleh diceritain nggak sih Ci? Satu, di keluarga aku tuh ada yang kurus banget. Jadi kayak dari tante, pokoknya dari nenek aku punya saudara gitu ya. Ada yang gendut banget juga. Jadi aku tuh ya dari kecil udah melihat kalau gendut bentukannya begini, kalau kurus begini. Ya pasti aku prefer bisa jaga gitu ya, bisa jaga gitu. Dan karena aku tahu ada kecenderungan bisa gain weight, dan kebetulan cici aku juga lumayan gain gitu ya, mama aku juga. Jadi aku tuh sangat berhati-hati. Jadi kalau misalnya udah naik sedikit, aku udah mulai jaga gitu. Jadi nggak pernah tuh yang kayak namanya bablas, udah takut gitu. Jadi aku takut banget gemuk dari dulu. Dari dulu seperti itu sih. Jadi awal mula kayak diet itu pastinya karena mau priwet dulu, kan pengen tampil prima gitu ya. Jadi mulai dari situ diet. Jadi diet sepanjang masa sampai sekarang. Diet sepanjang masa sampai sekarang. Itu kan pasti kan butuh disiplin dan konsisten ya Ci. Maksudnya nggak gampang gitu. Apalagi di zaman sekarang kan makanan kayaknya makin variatif, makin enak gitu semuanya gitu. Nah, gimana sih cara Ci Elis itu benar-benar mendisiplinkan dirinya Ci Elis gitu? Jadi kebetulan aku tuh suka banget makan. Sangat-sangat suka makan. Apapun. Jadi nggak ada makanan yang aku nggak suka gitu loh. Jadi cara aku konsisten ya aku udah tahu karena aku suka makan. Jadi aku tahu nggak bakalan bisa yang sebenarnya yang bener-bener jaga makanan sehat terus gitu loh. Jadi emang aku selalu menerapkan setiap bulan itu harus ada 1 minggu yang clean eating. 3 minggunya jaga tapi boleh
boleh makan apa yang aku suka, cuman jaga. Jadi aku ada semuanya is about mindset sih menurut aku ya, is about mindset, dan mindset itu timbul dari ya pastinya keinginan kita dan kemauan kita gitu. Jadi aku tuh ada namanya portion control di otak aku. Jadi setiap kali aku makan walaupun aku suka, tetap harus ada karbonya segini, proteinnya segini, sayurnya segini, kayak gitu sih. Jadi tetap bisa makan yang aku suka, tapi seperti itu. Cuman kalau traveling nggak bisa. Traveling harus wajib, itu hukumnya. Jadi abis pulang dari traveling itu udah pasti langsung clean eating, langsung taubat seminggu tuh. Berarti Ci, kalau misalkan Ci Elis bilang tadi kan abis traveling gitu ya, pasti Ci Elis tuh ada kenaikan berat badan gitu pasti ya gitu. Pasti. Ada nggak Ci abis traveling yang kayaknya tuh naik berat badan signifikan banget dari sekian banyak traveling yang Ci Elis jalanin? Mana yang kayaknya setiap kali traveling pasti naik berat badan, nggak ada yang partikular karena semuanya itu pasti sih. Jadi dulu itu aku sempat kayak ngerasa tuh kayak gampang banget sih naik berat badan, terus kayak aku tuh suka banget sih makan, terus kayak aku makan tuh lebih baik dari cowok, jadi lebih baik dari suami aku, lebih baik dari papa aku, dari koko aku dari kecil gitu loh. Terus kayak nggak, ya kayak jam pas kecil aku makan gitu bisa kayak 3 mangkok nasi. Padahal tuh mungkin 37 kilo kali gitu, kayak bener-bener kecil banget gitu. Jadi aku tuh sempat kayak nggak ngerti kenapa sih aku kayak begitu kan. Akhirnya pas aku genetic test pakai Asaren, akhirnya ketahuan tuh emang aku satiety-nya begitu gitu, kayak nggak, susah banget untuk ngerasa kenyang gitu. Iya, ngerti. Jadi setelah aku tahu itu sebenarnya apa sih yang berubah? Sebenarnya nggak ada yang berubah, tapi it confirms aja ke aku gitu. Aku memang kayak begini gitu. Jadi iya, kalau lu emang mau kurus ya udah sekarang lu makan begini, tapi nanti lu harus jaga kayak gitu. Iya, jadi kalau misalnya aku simpulin berarti memang Ci Elis ini udah cukup mengenal dirinya juga ya, karena mungkin dari kecil tuh patternnya udah sebenarnya udah ketebak gitu. Dari kecil pattern udah ketebak, dan apalagi ketika akhirnya ya Ci Elis melakukan genetic test gitu di Asaren, akhirnya jadi kayak confirm aja gitu. Nah tapi Ci, kalau boleh tahu tadi metode dietnya Ci Elis tuh berarti apa aja ya? Kalau misalkan tadi kan Ci Elis sempat mentionnya portion control. Selain itu ada nggak Ci yang Ci Elis lakukan apa aja tuh? Jadi aku tuh orang yang percaya satu, diet itu kalau dilakukan yang sama terus menerus, nanti buntut-buntutnya nggak bakal ngefek. Oh ya? Iya. Kalau aku ngerasa begitu ya, karena aku diet udah berarti ya 15 tahun ya, berarti ya udah 15 years lah aku konsisten every month. Jadi once kita udah sampai, misalnya aku diet seperti ini, turun, tapi kalau misalnya udah stuck, aku ganti. Aku seperti itu sama ini. Jadi aku udah coba segala macam, mau itu diet garam, mau itu kalori defisit, intermittent fasting, portion control, yang nggak pakai santan, nggak pakai minyak, segala macam aku udah cobain gitu loh. Tapi kayak background Ci Elis akhirnya mengganti gitu, Ci Elis hanya sekedar coba aja, atau emang ada sesuatu yang Ci Elis tahu dan akhirnya makanya kenapa jadi memilih tipikal diet tersebut? Awal mula coba aja. Gitu. Cuman yang tadi aku bilang from my experience, even bisa aku cocok sama satu diet, tapi kalau setelah sekian lama pasti akan ada momen di mana stagnan. Sebenarnya baru-baru ini aku belajar juga. Jadi itu ada efeknya sama hormon. Jadi hormon kita juga adjust ke itu. Nah, ketika hormon kita udah adjust ke situ, jadi makanya udah nggak terlalu ngefek lagi. Jadi it's normal juga kalau misalnya kita ganti diet gitu, karena nggak melulu harus itu terus sebenarnya. Terus lama-kelamaan pastinya setelah aku coba banyak, ada yang aku tahu aku cocoknya ini, aku cocoknya itu, dan kebanyakan kalau misalnya contoh diet garam, aku bisa turun banyak banget. Cuman pasti lemes, pasti aku langsung tensinya, karena aku ada tekanan darah rendah juga, tensinya tuh bisa kayak turun banget. Jadi aku tahu kalau misalnya aku diet garam itu nggak bisa nih kayak seminggu 5 hari itu nggak bisa, maksimal tuh 3 hari. Lama-kelamaan aku akan jadi tahu gitu loh hal-hal seperti ini. Jadi memang lewat trial and error ya, akhirnya bisa mengetahui lah dirinya Ci Elis seperti apa gitu. Tapi tadi sempat di-mention misalkan yang soal diet garam itu Ci, pernah nggak ada yang kayak dietnya bener-bener ekstrim sampai ngaruh ke kesehatan Ci Elis gitu? Diet garam sih. Diet garam itu ya berarti? Diet garam yang aku pernah sampai tensi aku di bawah 70. Gitu, di bawah 70. Serendah itu ya? Gitu. Rendah banget itu, sampai ke dokter, ke rumah sakit akhirnya. Jadi aku jarang muntah. Walaupun tensi aku
rendah gitu. Dari aku kecil tuh aku jarang muntah, tapi itu bener-bener even hamil, anak pertama nggak pernah muntah, anak kedua muntah sekali. Nah itu tuh diet baru hari keempat itu sampai muntah, aku sampai masuk ke rumah sakit dan sampai dokter bilang ini sih kalau lu jalanin terus kayak begini lu lewat, dia bilang. Oke. Gitu, jadi ya seperti itu sih. Nah, berarti Cialis kan waktu dirawat gitu. Apakah ada kayak impact-nya ke penyakit yang lain mungkin? Impact ke penyakit lain nggak ada, tapi karena aku dirawat itu jadi aku tahu aku ada penyakit lain. Karena kan dicari tahu kan, ini sebenarnya kenapa gitu. Akhirnya ketahuan aku sebenarnya ada batu di saluran empedu juga gitu. Okay. Nah terus gimana tuh Ci? Maksudnya setelah Cialis udah tahu nih misalkan ada batu di saluran empedu gitu, berarti kan ada yang berubah juga gitu dari segi apakah Cialis masih tetap menerapkan diet yang sebelum-sebelumnya atau mungkin ada yang berubah dari situ? Jadi untuk diet garam aku udah masih kadang-kadang, cuman ya udah maksimal 3 hari gitu. Dan aku lebih kayak tahu limit aja. Kalau misalnya sekiranya kayaknya ini udah lumayan kayak lemes nih, udah lumayan kelengan, udah gitu loh, jangan dipaksain gitu. Jangan sampai kayak kemarin lagi karena itu bahaya sebenarnya. Gitu. Jadi bukan cuman tekanan darah tinggi yang fatal, tekanan darah rendah juga gitu. Iya benar sih. Kalau aku simpulin berarti kan Cialis ini cukup apa ya, bisa dibilang cukup responsibel sama diri sendiri dan pastinya juga cukup responsibel sama apalagi sebagai seorang ibu ya, pasti kan ada keinginan kayak pengen melihat tumbuh kembang anak gitu. Apalagi kalau dilihat dari awal tadi kan Cialis emang sangat segitunya banget nih sama soal waktu sama anak Cialis gitu kan. Berarti kan kalau bisa aku simpulin juga pasti Cialis pengen menjaga kesehatan, menjaga soal diet itu bukan cuma soal berat badan atau bentuk tubuh gitu loh, tapi ada faktor pengen apa ya, lebih harus bisa hidup. lebih sehat, harus hidup dan betul, hidup lama, harus hidup dan lebih panjang, maksudnya dan aging gracefully lah ya, mungkin kalau kita bilang gitu. Jadi kayak bertambah usia tapi tetap sehat gitu. Kalau boleh tahu Ci, kalau setelah tadi Cialis udah akhirnya tahu ada sakit tersebut gitu, terus ada tools lain nggak mungkin yang Cialis coba untuk mungkin lebih mendalami soal si diet-diet ini gitu? Sebenarnya aku lebih kayak kurang lebih karena aku rutin ya ngejalanin konsisten, udah lebih dari 1 dekade. Aku kan udah lumayan tahu nih. Cuman kan kadang-kadang kita tuh ngerasa kayak bener nggak sih gitu kan? Apa gue suges sendiri, apa gue sotoy gitu kan? Jadi ya aku ngelakuin genetik test itu gitu. Dan sebenarnya aku tuh sangat-sangat kayak align dengan kayak visi misi genetik test atau tes apapun sebenarnya yang fungsinya itu untuk kayak mengenal diri kita sih. Jadi aku tuh sangat pro itu. Dan even di Instagram pun aku tuh sering banget sharing dan not just about health. Kebetulan aku kemarin genetik test itu juga tentang personality juga, tentang semua, even career, love language, everything gitu kan. Dan kenapa aku pengen tahu semuanya? Kalau buat aku sih just to confirm. Aku tahu nggak semua orang tuh kayak aku. Iya. Aku tahu nggak semua orang tuh bisa kayak, apalagi zaman sekarang gitu ya, dengan banyaknya social media, dengan banyaknya pengaruh orang, dengan musimnya FOMO segala macam. Itu lebih susah lagi untuk seseorang itu mengenal dirinya. Padahal itu sangat amat penting. Even kayak dari anak-anakku dari kecil aja tuh. Aku menekankan itu banget gitu loh. They have to know jati diri mereka, apa yang mereka suka, apa yang mereka mau. Begitu juga their health, karena masing-masing kita beda gitu kan. Dan pas aku tes asaran ini, genetic test ini, it confirms banyak. Jadi it confirms kalau buat aku kayak ya gue nggak halu, gue nggak delulu gitu, emang gue begini gitu kan. Cuman kenapa aku mau sharing? Jadi waktu itu aku sempat sharing di Instagram karena aku tahu banget banyak orang yang nggak tahu mereka tuh gimana. Betul. Dan here it is, ada kayak tools yang bisa bantu mereka. Kadang-kadang even ya, aku nih bisa loh kayak di DM. Ci, kalau aku kayak begini-begini, kira-kira aku cocok yang mana ya? Karena aku nggak tahu gitu kan. Kalau misalnya aku cerita sesuatu aja, Ci, kalau aku kira-kira cocok gak ya gini? Kalau anak aku gini, sebenarnya kan aku nggak tahu. Ya, itu kamu harus cari tahu sendiri gitu. Iya, betul. Tapi I also understand kayak mereka tuh nggak ada toolsnya dan nggak semua orang punya kemampuan itu gitu loh. Dan dengan genetic test ini itu kayak ngebantu banget sih. Dan menurut aku if you have a chance you should try gitu untuk get to know yourself. Kita nih hidup, even kita udah di jalan yang bener aja, itu kan banyak rintangan. Betul. Dan hidup kita segala aspek ya, apapun itu, health, wealth, our job and everything, itu tuh kan kayak hidup ini kan kayak banyak pintu, banyak jalan.
banyak opportunity, banyak choices gitu loh. Aku met a lot of people yang mungkin udah 70, 80, mereka bilang sama aku, sebenarnya kamu harus bersyukur kalau misalnya at this age kamu udah tahu what you want, what you're good at. Dan alangkah baiknya gitu kalau misalnya kayak ada tools yang kita bisa pakai untuk tahu dibanding kita ke pintu ini terus kita coba jalanin and then we fail and then we have to go back lagi, cari lagi pintu yang lain gitu kan. Dan ya like you said, semuanya kayak aku untuk diet tuh trial and error gitu. Tapi kalau misalnya ada tools yang bikin kita nggak perlu trial and error, kita udah save money, save time gitu. Dan kita just harus jalanin, dan itu juga nggak gampang. Itu juga perlu being consistent and everything. Betul. Tapi itu udah save a lot of things lah. Dan itu harus dan penting banget. Jadi kita kayak punya guidance lah ya gitu. Kita tahu apa yang bagus buat kita dalam hal apapun ya, Ci. Maksudnya nggak cuma soal kesehatan ya, nggak cuma soal diet aja. Betul mereka apa yang mereka good at. Benar gitu. Karena kan apalagi kan kalau buat anak-anak gitu, kalau buat single dikit kan juga kita nggak bisa asal-asalan juga ya. Dan kadang-kadang itu juga berlaku. Jadi kayak kalau bisa aku simpulkan ya memang genetic test ini better dilakukan ya memang dari sedini mungkin. Kalau bisa Kalau bisa aku juga gitu. Mau nih buat anak-anakku nih. Bagus, Ci. Memang ada baiknya seperti itu, Ci. Soalnya kayak anak aku yang gede itu sekarang kan udah mau 11 tahun. Jadi udah mau teenage kan ya. Sedangkan kita semua pernah jadi teenager ya. Jadi kita tahu kalau udah teenager, which is sudah umur 13, dia kayak 2 tahun lagi, itu tuh udah susah diatur, udah susah diarahkan, udah punya keinginan sendiri segala macam. Jadi makanya semakin cepat itu semakin baik supaya kita bisa arahin gitu loh. Supaya mereka sendiri juga, kalau aku kan I keep an open communication with my kids. Jadi aku tuh bukan tipe parent yang kayak pokoknya lo harus ini gitu. Jadi aku tuh selalu memberikan mereka chance untuk coba, untuk fail dan communicate kalau misalnya aku mau suruh mereka coba sesuatu kenapa it's good for them gitu kan. Dan ya dengan all this result juga tetap harus komunikasi ke mereka, jadi mereka juga tahu tentang diri mereka dari dini gitu. Betul, apalagi kita emang selalu comes with a solution juga gitu, rekomendasi. Nah tapi Ci, kalau ngebahas soal genetic test gitu, apa yang menurut Ci Elis tuh paling impactful dan mungkin impactful, insightful, dan mungkin ada yang bikin shock gitu dari resultnya, apa yang menurut Ci Elis kayak, oh ini pantes ini gitu. Sebenarnya shocknya tuh kayak lebih kayak, tadinya kayak contohnya ya, kayak aku datang bulan, itu kayak luar biasa banyak dan lama. Jadi kayak teman-teman aku dari aku ABG gitu ya, teman-teman aku tuh bisa kayak 4 hari kelar. Aku tuh 7 hari belum tentu kelar. Oh iya? Dan 7 hari tuh 5 hari tuh kayak deres, kayak orang hari kedua. Tapi aku 5 hari. 5 hari, ya. Sampai bisa kayak seminggu kayak gitu. Dulu tuh aku tuh ngerasa, apalagi pas masih kayak baru puberty kan, pada saat itu aku ngerasa kayak something wrong with me gitu, there's something wrong with me. Tapi apa ya gitu? Iya kan kita nggak tahu kan. Dan pas lumayan shocking. Jadi pas aku kayak kemarin DNA test itu genetic test, aku nggak tahu nama ilmiahnya tapi literally ada namanya gitu loh. Ada namanya, emang aku tuh cenderung kayak gitu. So aku suka biru-biru, suka mimisan. Iya, von Willebrand disease. Iya kayak gitu-gitu. Jadi memang sih it confirms, tapi it gives so much assurance ke aku dan bikin aku ngerasa kayak aku nggak aneh gitu. Iya, kayak aku memang dibuild dan diciptakan seperti ini. Iya, kayak itu bukan something strange kok. Ada kok memang gitu ya ilmiahnya, secara kayak ilmiah gitu. Tuh ada. Jadi kayak lebih nge-assurance kita kalau ada kok ini and it's okay gitu kan. It's okay. emang kita beda-beda gitu dan begini ya udah gitu loh. Iya. Nah, terus kalau misalkan secara aspek diet nih, karena memang Ci Elis kan memang pengen diet sepanjang masa, apa dari genetic test yang insightful secara diet, Ci? Atau yang memang menurut Ci Elis itu kayak confirm? Satu, yang tadi aku tuh susah ngerasa kenyang. Itu terbukti. Satiety response ya. Kedua, aku memang gampang naik. Jadi apa yang aku takutin, aku takut gemuk, makanya aku diet sepanjang masa, ya emang benar gitu. Emang udah benar, aku harus seperti itu, harus jaga. Dan aku weight loss-nya susah kan. Ya fat loss-nya susah. Gain weight-nya gampang, fat loss-nya susah. Ya dari situ aku udah tahu. Jadi yang lemak-lemak, yang gorengan. Tapi untungnya aku tuh emang nggak suka gorengan, nggak suka cemilan, nggak suka gula gitu kan. Tapi sukanya nasi sama mie. Jadi dari situ aku udah tahu gitu loh. Oke, kalau misalnya pun ada kepengen, ya harus kayak di limit sedikit gitu. Karena
ya gue lebih rentan nih sama ini gitu. Terus kayak aku respon terhadap protein bagus gitu kan. Jadi mungkin yang tadinya aku tuh 1/4 porsi itu protein, mungkin aku bisa lebih banyak. Kayak gitu. Jadi dengan genetic test dari persoalan diet ini, Cialis lebih tahu ya, maksudnya kayak dari segi memang susah kenyang orangnya gitu, jadi lebih tahu oh pantesan dari kecil makan nasi sampai 3 mangkok gitu misalnya gitu kan, dan emang sukanya nasi dan mie, dan kebetulan memang bisa dikelola dengan baik oleh tubuhnya gitu kan, dan berarti emang Cialis jadi tahu juga ya kemampuan untuk maintain weight loss-nya emang agak susah di Cialis gitu. Jadi kalau aku simpulkan tuh di sini mungkin Cialis bukan yang goals-nya bukan lagi fat loss ya, tapi untuk lebih kayak maintaining-nya supaya tetap bisa stabil dengan background genetics yang tadi Cialis bilang kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan Cialis nih sekarang gitu Ci, kalau boleh tahu gitu, fasenya sekarang lagi seperti apa? Maksudnya untuk maintaining gitu, apa yang membuat Cialis kayaknya susah nih kayaknya maintainingnya gitu? Sebenarnya masih sama-sama aja sih ya. Jadi kayak kalau pokoknya aku tuh udah tahu kan, kalau misalnya travel aku udah nggak mungkin bisa diet. Tapi memang semakin bertambahnya usia, emang semakin susah. Tapi kan it also explain di genetik aku memang ada kecenderungan susah kan gitu. Dulunya kan aku kayak seminggu jaga banget clean, terus 3 minggunya ngasal gitu. Nah kalau sekarang mungkin seminggu tetap clean, and then the rest jangan terlalu asal. Karena emang udah berasa kayak lebih gampang lagi gain weight, lebih susah lagi lose weight. Jadi ya sekarang di fase itu sih, fase menyadari usia gitu, dan ya begitu ya tahu diri dikit lah kayak gitu lah. Oh iya. Jadi karena faktor ngerasa dengan pertambahannya usia, mungkin metabolismenya juga kali ya Ci gitu. Jadi memang jadi lebih diterapkan dan juga lebih didisiplinin lagi gitu. Jadi dengan metode yang memang udah biasa Cialis jalanin tetap kayak gitu. Cuma bedanya ini lebih kayak secara porsi dan juga secara polanya jadi lebih didisiplinin aja, dipadetin lah ya gitu ya. Oke. Terus juga kalau misalkan yang memang Cialis rasain gitu ya dari genetic test ini, dari kaitan nutrisinya, ada nggak sih Ci mungkin dari segi vitaminnya lah atau mungkin dari penyerapan zat-zat tertentu gitu, ada nggak yang Cialis rasain? Ada sih, tapi aku tahu. Jadi dulu pas aku anak pertama, aku tuh naik 25 kilo hamil. Dan itu lumayan. Dan anaknya keluarnya cuma 2,4. Itu anak pertama aku, namanya David gitu ya. Jadi biasanya tuh memang kalau misalnya kita abis lahiran, terus kan berapa hari tuh di rumah sakit kan. Nah pas pulang itu emang anaknya agak nyusut. Jadi kebayang udah 2,4, nyusut lagi jadi 2,1. Itu sampai teman aku tuh yang kayak jenguk ke rumah. Kebetulan dia tuh anaknya prematur kembar. Lebih gede daripada anak aku. Yang 10 bulan. Dia udah prematur kembar, tapi anaknya lebih gede daripada anak aku yang 1 dan 10 bulan gitu. Jadi akhirnya juga dia memang ada masalah kesehatan gitu. Jadi akhirnya ketahuan dia itu ada growth hormone deficiency. Nah ini aku sih belum tes genetiknya ya, tapi udah tahu dari dia umur 3 tahun ketahuan dia ada growth hormone deficiency. Jadi dia harus disuntik setiap hari growth hormone sampai dia pubertas gitu. Pas aku tahu itu aku shock banget dong ya. Tentunya sebagai orang tua, gila anak gue mesti suntik tiap hari. Kalau nggak disuntik dia kerdil anak aku gitu. Dan itu aku sharingkan di Instagram dan banyak sekali orang-orang yang berpikir orang kerdil itu tuh emang keturunan atau emang takdir atau apa gitu, nggak ada obatnya. Ternyata tuh ada. Dan aku sendiri emang pertama kali baru tahu pada saat itu. Nah pas aku hamil anak kedua, pastinya aku nggak mau mengulangi itu. Jadi aku tuh sampai pakai dokter 2. Jadi dokter anak yang masih di kandungan sama dokter kandungan. Dari situ aku tahu aku memang penyerapan zat besinya itu sangat susah, sangat kurang. Dan juga zat besi aku ini ke anaknya itu kurang juga. Makanya aku makan banyak, tapi anak aku kecil gitu loh. Jadi pada saat aku hamil itu aku sampai harus diinfus ferritin, which is sakit banget. Itu 9 ampul. Dan mungkin kalau misalnya aku tahu ini sebelum aku hamil anak pertama, anak aku nggak bakalan sakit ini. Mungkin ada banyak hal yang bisa Cialis lakukan. Iya, karena sebenarnya penyakit dia itu terjadinya perkembangan otaknya itu. Jadi growth hormone ini tuh diproduce tuh di otak.
Nah di otaknya itu mungkin kurang zat besi dan kurang sempurna gitu loh. Jadi ini suatu hal yang bisa aku hindari sebenarnya gitu. Jadi makanya very very important deh. I couldn't emphasize enough. Pokoknya genetic test itu tuh penting banget sih buat aku. Jadi for me it's huge kan. Iya itu gitu. Big thing soalnya. It's a very big thing gitu. Jadi kayak aduh kalau aja ya tahu. Jadi makanya mungkin kenapa Cialis tuh segitunya juga gitu waktu ngasih tahu reportnya kan aku lihat di Instagram Cialis gitu, karena mungkin siapa tahu gitu di luar sana ada orang tua juga yang punya problem yang sama Cialis. Tapi berarti sebelum atau mungkin problem lain? Iya problem lain gitu yang bisa di solve lewat. Tapi berarti sebelum itu memang Cialis nggak pernah soal zat besi itu. Nggak tahu. Oh iya. Dan akhirnya dari situ baru belajar kayak aku suka minum teh. Jadi aku nggak minum air putih, minumnya tuh teh. Jadi aku baru tahu. Jadi aku tuh makan banyak kan. Cuman zat besi itu nggak bisa diserap tubuh kalau kena kafein gitu loh. Sedangkan aku setiap kali makan itu minumnya kafein. Iya, teh itu kan kafein ya. Jadi udah dari genetik penyerapannya kurang. Terus dan aku nggak tahu itu ya kan. Terus minumnya seperti itu. Mungkin kalau misalnya aku tahu, aku minumnya orange juice terus kali. Karena vitamin C itu bisa bantu penyerapan iron gitu loh. Tapi setelah genetic test ini, setelah Cialis tahu bahwa ternyata penyerapan zat besinya kurang gitu, apa yang lifestyle secara keseluruhan apa yang mungkin beda di Cialis? Sebenarnya nggak terlalu banyak yang berbeda sih ya. Cuman kayak lebih confirm sih kalau buat aku, karena aku memang tipe orang yang dari kecil yang I already know. Aku tuh ada juga di genetik. Aku tuh nggak apa tuh namanya. Pokoknya nggak suka ikut-ikutan, nggak. Oh, impulsivity. Iya, gitu. Jadi aku memang dari kecil kayak gitu. Jadi sometimes growing up juga orang kayak cupu loh, kan sekarang lagi musim ini gitu kan. Terus kalau kayak sekarang gitu mungkin orang kayak masa sih lo nggak main padel? Semua orang main padel, lo enggak lo nggak kepengen gitu kan. Cici aku pun begitu, enggak, gue nggak kepengen. Masa sih gitu, masa sih nggak kepengen? Tapi beneran enggak sama sekali gitu kan. Jadi aku dari kecil beruntung kayak udah tahu banget diri aku tuh gimana gitu kan. Jadi semuanya all these tests itu emang to confirm. But like I said, nggak semua orang kayak aku yang sadar dirinya tuh kayak gimana. Dan salah satunya mungkin yang mengkonfirm pola hidup aku tuh ya aku emang nggak bisa olahraga berat. Jadi aku tuh emang nggak bisa. Jadi semua orang tuh kayak, aduh kasihan deh lu kayak diet terus, makanya nge-gym dong gitu, build muscle gitu loh, biar kayak mesin lu tuh lebih cc-nya lebih gede. Jadi kalau gitu makan kan. apa juga mungkin lebih. Ya gue tahu keles gitu kan. Cuman maksudnya emang aku nggak bisa. Jadi aku tuh ada cerita lucu. Saking aku kayak kan aku bilang terus nggak bisa. Lu coba rutinin dulu. Lu nggak biasa karena lu nggak biasa. Lu harus coba gitu. Akhirnya aku tuh member di gym 3 bulan. Pakai PT seminggu 3 kali. Jadi udah bayar di muka. Kalau aku udah bayar di muka, aku pasti pergi. Karena kalau nggak gue rugi gitu kan. Rugi, ya. Jadi aku udah bayar semua di muka dan aku beneran jalanin, pengen ngebuktiin, maksudnya apa iya emang karena gue belum terbiasa gitu. Can you imagine? Aku tuh kayak seminggu pertama pingsan. Jadi di gym dengan PT aku, cuma jumping jack doang. Terus kayak, gue udah gak kuat. Terus tiba-tiba black out. Jadi emang gak bisa. Tapi akhirnya tetap aku abisin. Dari situ udah, aku gak pernah nyentuh gym lagi. Nggak pernah. Jadi terus aku cari tahu kan, gue harus olahraga. Maksudnya dengan bertambahnya usia, I know that I have to work out. Nggak bisa kayak selamanya kayak gini terus. Jadi akhirnya aku tuh kayak jalan 10.000 steps, aku yoga, dan aku cocok. Dan walaupun nggak kayak mesti angkat-angkat, nggak yang kardio yang gimana, karena jalan kan nggak terlalu kardio banget sebenarnya. Nggak intens, nggak high intensity. Tapi aku turun berat badannya sangat-sangat bagus pada saat aku ngelakuin semua itu. Pada olahraga yang bisa dibilang orang yoga mah ngantuk gitu loh. Tapi aku efek banget dibanding nge-gym. Aku nge-gym nggak turun 3 bulan sama sekali gitu loh. Dan pas aku genetic test itu, ya it confirms lagi yang tadi aku bilang. Emang aku tuh harus olahraga yang seperti itu, nggak boleh yang high impact. Jadi ya aku lebih confident lagi untuk ngejalanin pola seperti itu gitu. Iya, jadi berarti Cialis ini kan punya kesadaran juga ya bahwa kayaknya tetap harus olahraga, cuma mungkin dicari olahraga yang tepat. Karena tubuh kita kan juga nggak bisa dipaksa gitu ya. Maksudnya Cialis bahkan udah coba deh ikutin kata orang gitu ya, tapi ternyata emang it confirms nggak bisa gitu kan. Nah berarti apakah ada faktor dari keluarga gitu yang nge-trigger Cialis kayaknya harus olahraga nih, kayaknya harus lebih di tight lagi dietnya gitu, ada nggak Ci?
papaku tuh jaga badan banget kalau papaku. Kalau mamaku tuh nggak jaga sama sekali. Kalau anak sih sebenarnya gimana ya? Ya mungkin aku lebih kayak pengen bisa jadi role model dibanding kayak pengen sih hidup panjang, bisa ngeliat mereka grow up, punya keluarga segala macam, pasti pengen gitu loh. Tapi mungkin aku lebih takut kayak kalau misalnya gue mati cepet, yang ngurusin anak gue siapa? Anak gue terlantar, gak ada yang ngurusin. Kayak lebih kayak gitu. Karena aku tuh jaga anak gak pakai babysitter. Sampai sekarang? Sampai sekarang dari mereka bayi. Jadi aku tuh tipe orang yang ngerasa I am the best yang bisa ngurusin mereka gitu. I know what's best for them gitu loh. Jadi ya aku nggak pengen mati cepet ya sebenarnya. Ya karena aku khawatir aja sih. Ntar yang nggak ada yang ngurusin mereka gitu. Cuman lebih lebih ya sebagai role model sih. Ya karena mereka anak-anak itu mereka tuh lebih belajar dari ngelihat kita sebenarnya dibanding apalagi pas masih kecil ya. Dibanding apa yang kita ngomong tapi nggak kita lakuin misalnya. Dan aku nggak perlu ngomong banyak segala macam, mereka tahu. Kayak anakku yang cowok, mereka udah tahu. Anakku yang cewek juga bahkan malam-malam kayak, mama udah 10,000 step belum? Terus kalau aku makannya banyak malam gitu, anak aku yang cowok kayak, jangan makan banyak-banyak gitu kan, nanti gemuk gitu. Ya mereka udah tahu sih aku emang jaga. Kalau misalkan disimpulkan berarti sebenarnya yang nge-trigger Cielys ya memang karena keinginan Cielys untuk jadi role model juga gitu untuk mereka, dan pengen juga ngerawat mereka bertumbuh kembang lah ya. Tapi side of that ya paling penting soal jadi role model ya kan, apalagi kan anaknya memang duplikator terbaik juga ya. Dia ngelihat apa yang orang tuanya lakuin ya itu yang diikutin gitu. Apalagi Cielys juga bilang nggak pakai pengasuh gitu, benar Cielys sendiri. Jadi fully devoted sama anak-anaknya sendiri dari secara waktu dan segala macamnya. Keren banget sih Cita, luar biasa. Nah, setelah semuanya nih perjalanan diet ketat yang sekarang udah 15 tahun berarti dan akan terus berjalan gitu karena mau diet sepanjang masa. Sebenarnya aku mau komen sih. Jadi emang kesannya tuh kayak aku diet terus sampai ada hashtag buat aku ini Cielys diet sepanjang masa sama Ci gitu, ada yang relate. Tapi sebenarnya bukankah kita semua itu diet sepanjang masa ya, kalau misalnya it's kan lifestyle kan. It's bagian dari pola makan kita, pola hidup kita kan sebenarnya gitu. Jadi emang sih diet sepanjang masa, tapi bukankah semua kita harusnya begitu gitu loh. Iya nggak sih? Cuman ya emang harus we know ourselves, our limit, apa yang baik buat kita, kayak gitu sih. Berarti yang menurut Cielys pelajaran yang paling berharga gitu, maksudnya through every process yang Cielys jalanin dari diet, terus mungkin tahu ada sakit tadi gitu ya, ada batu medur, penyerapan zat besinya kurang, kayak kalau semua di summary gitu, apa sih pelajaran yang paling bisa Cielys ambil gitu dari itu? Kembali lagi sih yang tadi aku bilang ya, every one of us kayak emang harus tahu diri kita itu gimana, karena every one of us itu beda. Nggak mungkin sesuatu yang cocok sama si A kita cocok, nggak mungkin yang aku cocok kalian juga cocok, itu nggak mungkin. Jadi emang pelajaran yang penting ya yang selalu aku pegang banget, makanya aku tuh bilang sevisi misi banget sama genetic test kayak begini ya. We just need to know apa yang terbaik buat kita dan berusaha jalanin semuanya sesuai itu gitu. Ya. Karena emang tubuh kita juga nggak bisa dipaksa ya Ci. Maksudnya kayak aku tadi lihat dari Cielys juga kan kayak soal olahraga gitu. Itu kan udah bukti bahwa tubuh kita nggak bisa dipaksa gitu. Padahal gym kan kayaknya orang common ya Ci. Everyone common sama gym gitu. Tapi ternyata di Cielys nggak works gitu at all. Bahkan jalan yang menurut orang kayaknya nggak ngaruh, tapi ternyata di Cielys ngaruh gitu. Jadi itulah the impact of knowing ourselves gitu. Through lewat mungkin toolsnya ya genetic test kayak gitu. Nah mungkin terkesannya kayak diet sepanjang masa. Tapi kan Cielys bilang bukannya semua orang yang memang harus kayak gitu ya. Jadi kan itu erat kaitan dengan maintaining ya Ci. Maksudnya maintaining berat badan, maintaining pola hidup sehat, dan maintaining everything gitu. Kebetulan gitu ya, karena Cielys juga align nih sama visi misi kita gitu ya, bahwa to know ourselves better. Di Asaran tuh kita juga, Cielys udah pernah coba yang Nourish berarti kan? Udah. Nah kita punya Nourish Plus. Apa itu? Jadi Nourish Plus itu basically secara report dia sama kayak Nourish, cuma bedanya di rekomendasinya gitu loh Ci. Jadi kita tuh ada meal plan-nya, rekomendasi meal plan, ada rekomendasi cooking recommendation-nya, even ada calorie tracking. Jadi feels-nya tuh Nourish Plus ini kayak Cielys kayak punya temen diet lah gitu. Jadi ada yang kayak ngebantuin Cielys nyusunin meal plan-nya gitu. Jadi kan kalau Cielys bilang tadi kan
walaupun kita cocok sama satu diet, tapi kalau udah berlangsung lama kadang-kadang jadi stagnan. Nah, terus kita kan harus kayak mungkin mengganti nih harus diet apa gitu kan. Nah, lewat Nourish Plus itu bisa dibantu lah gitu, karena goalsnya itu bisa di-adjust tiap bulan gitu. Misalkan mungkin weight loss, atau mungkin bulan depan pengen maintaining aja, atau mungkin ngerasa udah turun banget pengen weight gain, itu bisa. Jadi rekomendasi itu akan menyesuaikan dari goals yang Cialis set. Cuman kalau misalnya rekomendasinya itu bisa nggak kayak rekomendasi makanan itu seperti apa? Misalnya kalau kita nggak sempet masak, terus kita mau makan di luar. Nah, itu nanti meal plan-nya ada sarannya gitu sih, Ci. Karena di meal plan-nya tuh di breakdown dari segi nutrisinya juga. Kayak karbonya apa, proteinnya apa. Jadi Cialis tinggal desain aja. Yang kayak begitu. Karena kan ada rekomendasi food source juga, Ci. Jadi nggak mesti yang kayak Cialis masak sendiri, nggak gitu. Jadi kayak banget soalnya paling kalau disiasatinnya kalau kita lagi keluar atau even lagi traveling gitu ya, Ci, ya tinggal cari makan aja mungkin yang secara proteinnya terpenuhi gitu. Karena memang di rekomendasi food source itu juga memang ditulis jelas sih kayak makanan itu apa gitu. Jadi langsung terpoint gitu. Kita nggak usah yang kayak searching lagi segala macam. Gitu. Nice, ntar coba. Iya, di-upgrade bisa, Ci. Gitu. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak banget ya, Ci. Maksudnya aku juga sangat insightful dan eye opening gitu, terutama karena menurut aku ya, Ci, soal yang ini sih, soal disease tuh menurut aku, dan soal zat besi, karena kita juga sama kebetulan. Aku juga zat besinya kurang, kita sama-sama suka teh. Aku baru tahu dari Cialis kalau ternyata teh itu menghambat penyerapan zat besi. Jadi aku yakin juga pasti yang nonton jadi kayak momen gitu. Jadi kayak ternyata gitu. Jadi pasti sangat insightful juga. Dan apa sih yang Cialis pengen bilang mungkin sama teman-teman yang nonton gitu, nonton podcast ini, kayak apa pesan-pesan dari Cialis gitu? Pesan aku kembali lagi gitu ya. Pokoknya kalau misalnya kalian punya kesempatan, kalian ada dananya, karena sejujurnya nggak murah-murah juga sih. Tapi menurut aku worth it banget gitu loh. Karena like I said, hidup itu tuh kayak many doors in all aspect, itu seperti itu. Not just even jodoh. Iya, even jodoh tuh ada loh. Ini tesnya gitu kan. Jadi buat anak, buat kita, buat yang single, buat our health, buat kerjaan, personality and everything, itu kalian kalau belum tahu dan belum pasti atau mau mastiin tuh harus banget kalian tes. If you have a chance, tes biar kalian tuh tahu. And then jalaninnya tuh nggak usah trial and error lagi gitu. It's already given, kayak homeworknya tuh udah dikerjain. Jadi kita tinggal ngejalanin aja sebisa mungkin gitu loh. Jadi itu udah worknya udah dilakukan gitu. Kayak can you imagine kayak seberapa money and experience and time yang kita bisa save dari semua trial and error itu gitu loh. Udah dikerjain, udah disuguhkan langsung, ternyata ini cocoknya ini cocoknya ini. Jadi intinya kalau pesan dari Cialis ya, mencobalah genetic test ini karena it's a tool to know ourselves better gitu. Dan akan ada banyak sekali hal yang bisa mungkin dicegah gitu ya. Dicegah mungkin kalau tadi aku sempat juga yang paling ngena di aku adalah yang soal tadi pas Cialis bilang soal kehamilan anak pertama gitu. Menurut aku kayak aku bisa ngerasain banget sih jadi Cialis. Maksudnya kalau aja ya gue tahu gitu dari awal kalau misalkan mungkin penyerapan zat besinya kurang, mungkin gue akan kurangi minum teh, mungkin gue akan ganti gitu ya. Karena suntikannya itu sekarang karena aku nggak tahu soal yang penyerapan zat besi dan akhirnya dia jadi developmentnya kurang dan dia jadi growth hormone deficiency, harus suntik setiap hari. 1 ampul itu 2,5 juta loh. Suntik setiap hari sampai dia pubertas. Can you imagine kalau misalnya aku tahu sebelum aku hamil dia, I can prevent expenses yang segitu mahalnya gitu loh. Expenses yang segitu mahalnya dan juga time juga pasti, waktu juga dan gitu. Setiap hari loh disuntik dari kecil. Itu juga pasti kan itu juga painful. Sebagai orang tua juga tiap hari kan gitu. Iya. Sedih banget loh. Tapi ya lewat sharingnya Cialis akan ada banyak orang pasti yang jadi mungkin terbuka dan lebih aware lagi. Apalagi dengan ada gini bisa prevent. Jadi prevent. Gitu. Jadi intinya genetic test ini kalau bisa aku simpulkan ya, kalau dari point of view Cialis adalah it's a tool untuk bisa selain tahu diri kita juga, tapi akan ada banyak hal yang bisa kita cegah gitu. Apalagi tadi Cialis juga sempat mention bahwa memang ada kayak ada rekomendasi-rekomendasi juga yang bisa dilakukan gitu, dan it confirms yang mungkin selama ini kita ngerasa
nebak-nebak. Atau banyak yang tim galau kan. Betul ya kan. Jadi itulah makanya dikonfirm dan diluruskan lewat genetic test ini gitu. Jadi lewat proses C. Elis juga gitu ya, kalau aku lihat memang C. Elis ini juga akhirnya bisa lebih confirm. Gitu. Nah tapi C. Elis kira-kira approve gak nih untuk rekomen ini mungkin ke banyak orang yang nonton? Udah approve dan udah direkomend juga. Jadi di sini ya mungkin yang bukan follower aku ya, yang dengerin ini, dengerin cerita aku, bagus banget, kalian harus banget mencoba ini ya. Approve, C. Elis approve. Ya, harus. Penting soalnya. Oke, kalau gitu C. Elis thank you so much atas sharing-sharingnya gitu ya Ci ya, karena memang genetic test kita ini juga sudah bisa dibeli di marketplace as C. Elis said juga di beberapa bulan lalu ya. Dan Nourish Plus juga kabar baiknya udah nggak pre-order lagi. Jadi udah bisa langsung di-order aja buat teman-teman yang menyaksikan ini gitu ya. Tadi lewat sharingnya C. Elis dan pasti ini akan sangat impactful sekali. Kayak gitu buat teman-teman. Thank you so much. Thank you. C. Elis luar biasa banget sharingnya, sangat insightful dan pastinya sangat di-note banget nih pasti sama yang nonton juga di sini. Thank you. Have a good day, C. Elis. You too. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.